Berdalih mendapat wangsit, seorang guru mengaji di Garut, Jawa Barat melakukan kekerasan seksual terhadap dua pria lanjut usia. Polisi masih mendalami kemungkinan ada korban lainnya. Pria 43 tahun berinisial PUR hanya bisa tertunduk saat diringkus polisi. Pekerjaannya sebagai guru mengaji yang dianggap mulia nampaknya tidak cukup menghentikannya berbuat asusila. Ia diduga melakukan kekerasan seksual terhadap dua pria lansia di Garut, Jawa Barat. Perbuatan itu diduga dilakukan berulang kali dengan dalih mendapat bisikan dalam mimpinya atas melakukan aksi cabul tersebut. Meski para korban menolak, pelaku memaksa bahkan mendorong korban hingga terjatuh. Kini polisi masih mendalami kemungkinan ada korban lain lantaran tersangka merupakan guru mengaji untuk anak-anak di kampungnya. Saudara A itu umurnya 79 tahun, laki-laki, dan kemudian saudara E umurnya 70 tahun, laki-laki. Jadi ketika bertemu, yang bersangkutan menyampaikan sudah mendapatkan wangsit atau mimpi bahwa harus melakukan perbuatan zina atau... Astagfirullah, terkadang nggak habis pikir nih Ustaz, orang yang kita anggap baik justru bisa melakukan hal yang sebaliknya. Apalagi ini guru ngaji Ustaz, dan banyak juga pertanyaan di masyarakat, kok bisa sih seorang guru ngaji yang tahu hukum agama, tahu dalil, hafal Quran, hadis, kadang-kadang udah dijamin masuk surga gitu Ustaz, didoain banyak orang, tapi melakukan hal yang tidak pantas seperti ini. Dan ini kan jadi mencoreng istilahnya nama guru ngaji Ustaz. Kadang-kadang ya kita sebagai orang tua jadi nggak percaya gitu kalau misalnya ini guru ngaji jangan-jangan bisa begini gitu. Nah, bagaimana menjawab ini Ustaz sebenarnya? Ya, ada benarnya sebetulnya ya ungkapan semacam itu karena dalam dunia ulama sufi tasawuf itu juga ada ungkapan bahwa hasanatul abror itu sayyiatul muqribin. Artinya begini, atau sayyiatul muqarrabin. Kalau orang biasa-biasa saja itu sholat 5 waktu sudah cukup, artinya ilmunya mungkin juga tidak dalam dan seterusnya, sholat 5 waktu sudah dianggap cukup, dia orang baik. Nah kalau orang yang ilmunya sudah lebih dari itu, seharusnya ya bisa nambah, ada sholat sunatnya gitu, ada yang lain-lainnya. Nah itu yang menjadi pertimbangan atau dasar mengapa orang kemudian mengatakan kok ada guru ngaji kok masih bisa melakukan itu ya. Nah tapi ini bukan berarti bahwa kalau bukan guru ngaji yang melakukan kejahatan seksual semacam itu menjadi boleh, tidak semacam itu ya. Kita juga tidak boleh berkesimpulan sebaliknya karena kemudian preman atau tetangga kita yang bukan guru ngaji melakukan hal itu kita anggap biasa, tiba-tiba kalau guru ngaji kita anggap tidak biasa. Yang penting begini, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa manusia itu tempatnya berbuat salah dan dosa. Nah karena Nabi juga menyebutkan begitu, itu artinya siapapun manusia itu, mau guru ngaji, mau kiai, mau ustadz dan seterusnya itu pasti berpotensi yang sama gitu untuk melakukan dosa. Nah hanya saja dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang soleh itu jangan kita bayangkan dosanya seperti dosa orang biasa yang tadi saya sebutkan gitu. Kalau orang soleh itu umpamanya ya sekedar meninggalkan, kembali ke yang tadi, sekedar meninggalkan rokok umpamanya karena demi kebaikan supaya mulutnya harum ketika berzikir kepada Allah, tidak bau asap rokok, itu dia meninggalkan rokok, itu orang soleh begitu. Seharusnya meninggalkan hal-hal yang walaupun menurut dia mungkin boleh, mubah gitu ya, tapi dia berani tinggalkan demi mencapai derajat yang lebih tinggi. Nah, karena itu satu sisi ini anggapan masyarakat bahwa sebaiknya atau sepatutnya guru ngaji ya tidak sama sekali bolehlah melakukan hal yang seperti ini, itu iya, tapi harus kita pahami juga jangan sampai kemudian kalau tindakan semacam ini dilakukan oleh orang lain yang bukan guru ngaji, kita anggap biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Enggak, semuanya enggak bisa, gitu. Semuanya enggak benar. Nah, yang terpenting adalah apakah kemudian pelaku, baik itu ustadz, guru ngaji, atau yang lain-lain, sadar atau bertobat enggak setelah itu. Itu saja dalam pandangan agama. Siapapun yang berbuat dosa kecil ataupun besar, lalu dia bertobat dan tobatnya diterima Allah, hilang semua dosa-dosa yang lalu itu. Gitu saja saya kira prinsipnya dalam melihat kasus-kasus yang semacam ini. Jangan kemudian kita melecehkan atau mengecap yang terlalu berlebihan atau mengambil sikap, wah gurunya aja begitu, udahlah anak saya nggak usah saya ngajiin sekalian di rumah saja. Ya sama saja kalau anaknya nggak dikirim ke guru ngaji,
lalu di rumah juga tidak mengaji, malah akibatnya ke depan malah lebih buruk lagi. Anak sudah tidak ngaji, tidak belajar, gitu. Pilih-pilih, saya kira nanti bisa kita pilih-pilih guru lah, guru ngaji. Dan orang yang sudah bersalah pun tidak berarti dia akan selamanya bersalah, gitu. Tetap punya peluang untuk menjadi orang yang baik, gitu aja saya kira ya, Kak Asran. Ya, jadi intinya tuh kita tidak melihat ini siapa, gitu, tapi oknum nih Ustaz. Jadi kalau apa namanya Betul. istilahnya title-nya gitu segala macam, mau itu guru ngaji atau apa segala macam, udah berarti kan kalau kelakuannya memang bejat ya bejat aja gitu Ustaz. Ini oknum jadinya. Iya. Dan masih banyak sekali guru-guru ngaji yang memang luar biasa yang istiqomah dan juga bisa mendidik anak-anak kita atau saudara-saudara kita ke tempat yang lebih baik dan bisa hatam Quran gitu Ustaz ya. Nah Ustaz, bagaimana ada satu ungkapan nih Ustaz yang saya juga belum tahu apakah benar atau tidak. Apakah benar dosa orang yang berilmu lebih besar apabila melakukan sesuatu kesalahan dibanding orang yang tidak tahu dalilnya Ustaz? Ya, benar sekali. Jadi karena begini sebetulnya, ketika saya sudah tahu berzina itu tidak boleh, tapi saya dengan ilmu yang saya tahu itu seharusnya saya kan takut melakukan dosa, melakukan zina. Tapi ternyata saya kok berani melakukan dosa, padahal saya tahu. Nah, orang yang begitu itu dosanya jelas lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu tidak ada hukumnya gitu. Ya kayak apa namanya ya, kita nggak tahu tuh kalau lagi makan di pesawat disuguhi makanan daging, ternyata dagingnya itu babi, kan kita tidak tahu. Sampai kenyang pun kita makan, kalau tidak tahu itu nggak masalah gitu. Jadi orang yang tidak tahu itu hukumnya ringan. Tapi kedua, sisi lainnya bahwa orang yang tidak tahu pun diperintahkan oleh agama untuk mencari tahu itu gitu. Jadi jangan kita berhenti kalau sudah tidak tahu, kita diam saja gitu. Jadi supaya menjadi orang yang semakin baik, yang tidak tahu harus mencari tahu, harus belajar supaya tahu, dan yang sudah tahu ya harus berusaha semaksimal mungkin jangan sampai melakukan hal-hal yang menurut pengetahuannya itu terlarang atau haram gitu. Kalau semua orang melakukan itu, saya kira kejahatan-kejahatan semacam ini tadi itu bisa diminimalisir ya. Jadi memang dosa orang yang alim lah, yang tahu ilmu tapi melakukan kejahatan itu lebih besar, bisa dikatakan lebih besar, karena dia sebetulnya sudah mengerti, sudah menganggap dirinya dekat ya dengan agama, tapi kok berani-beraninya melakukan hal yang semacam itu. Nauzubillah, itu kesalahan yang besar. Tetapi tetap saya ingin menggarisbawahi berulang-ulang di sini, tetap ada peluang untuk bertobat. Jadi orang yang semacam itu, jika dia menyadari betul dan bertobat kembali menjadi orang baik, seharusnya kita terima juga di masyarakat. Kadang-kadang kan masyarakat begitu ya, orang sudah keluar dari lapas, tahanan apa dulu, narkoba atau apa, itu setelah keluar ke masyarakat masih saja dikucilkan. Padahal sangat mungkin dia sudah tobat dan tobatnya diterima oleh Allah, sehingga dia mungkin di mata Allah jauh lebih baik daripada kita yang masih nyinyir sama orang lain gitu. Jadi semua orang kita terima sebagai orang baik lah ya gitu, walaupun pernah membuat kejahatan, setelah dia bertobat mudah-mudahan tobatnya diterima dan dia menjadi orang baik lagi seperti yang kita harapkan. Gitu saya kira, Kak Asran. Nah, jadi sudah jelas sekarang ya untuk anak-anak muda khususnya, apabila sudah tahu kalau zina, pacaran, berdua-duaan dengan bukan muhrim itu berdosa gitu. Jadi jangan dilakukan lagi ya, adik-adik ya, udah tahu kan sekarang. Kalau mungkin kemarin-kemarin nggak tahu, sekarang udah tahu, ini dosanya makin besar sekarang ya. Ini kadang-kadang kita udah tahu nih Ustaz, tapi karena itu mungkin nikmat gitu Ustaz ya, enak ya dilakuin juga, kayak ngerokok misalnya apa gitu Ustaz. Jadi kan nggak apa-apa kali-kali gitu Ustaz. Jadi jangan ya, jangan, harus dijauhi ya. Nah, terakhir Ustaz, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memilih guru ngaji nih Ustaz? Pertama memang harus kita kenal dulu ya, jangan sekedar ada info di situ ada guru ngaji lalu kita bawa anak kita ke situ. Ya kita kenali dulu. Caranya begini saya kira ya, keseharian orang itu seperti apa. Karena ada pengajian-pengajian atau ustadz-ustadz yang mengajari ngajinya itu agak tertutup gitu, tidak pasang papan atau di rumahnya juga tidak kelihatan pengajian gitu, di dalam ruangan tertentu, bahkan kadang-kadang ruangannya gelap. Nah yang begitu-begitu mohon maaf memang patut kita curigai gitu. Kenapa untuk berbuat baik di dunia, di alam, di Indonesia yang begitu bebas kita mempraktekkan agama masih harus diam-diam. Nah diam-diamnya itu, sembunyi-sembunyi itu kan patut mengundang kecurigaan. Jangan-jangan memang ada ajaran tertentu atau ada motif-motif tertentu, ada modus-modus tertentu. Nah, yang begitu saya kira nomor satunya kita anukanlah, kita patut curiga. Yang kedua, kita konsultasikan kepada KUA atau Majelis Hukama setempat, Majelis Ulama setempat gitu ya. Kan beliau-beliau tentu mengenal lah tokoh-tokoh masyarakat, siapa yang aliran benar, siapa yang alirannya mungkin dianggap salah.
Nah, kalau kita sudah mendapat info yang benar, akurat dari pihak yang berwenang seperti majelis ulama, ya kita dan ulama merekomendasikan itu ustadz yang bersangkutan boleh, baik, katanya ya boleh kita bawa ini kita ke sana, anak kita gitu ya. Yang ketiga, ada nggak kasus-kasus yang aneh-aneh? Itu juga perlu kita pelajari dari record ustadz yang bersangkutan. Umpamanya kayak tadi itu mimpi untuk mencabuli orang. Masa ada sih Allah memerintahkan orang untuk berbuat maksiat? Kan nggak ada. Jadi walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, kalau merasa diperintah oleh Allah mendapat wangsit melalui mimpi untuk membunuh orang, untuk mencabuli orang, itu pasti tidak benar, gitu. Itu pasti tidak benar. Dalam sejarah manusia yang bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya atau menyembelih manusia lain, itu hanya Nabi Ibrahim. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu hanya satu, Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada orang lain merasa mimpi disuruh oleh Allah, oleh Tuhan gitu ya, untuk membunuh, menyembelih orang lain, itu sudah pasti salah, tidak mungkin gitu. Karena dia bukan Nabi. Nabi saja itu melakukan itu karena pernah berjanji. Nabi Ibrahim itu ketika diminta untuk menyedekahkan, untuk mengorbankan hewan-hewan ternaknya, beliau mengatakan, jangankan hewan ternak, anak saja kalau saya diminta oleh Allah untuk saya korbankan, saya korbankan. Nah, karena beliau berjanji itu, Allah kemudian menagih janji. Benar nggak nih janji Nabi Ibrahim? Disuruhlah Nabi Ibrahim untuk menyembelih, mengorbankan anaknya. Walaupun pada akhirnya Allah tidak menakdirkan anaknya Nabi Ibrahim mati disembelih, kan diganti dengan kambing. Nah, jadi gitu saya kira walaupun oke lah ada manusia-manusia soleh yang mendapat mimpi baik dari Allah, tapi harus kita lihat mimpinya itu bertentangan dengan agama atau tidak gitu. Kalau bertentangan sudah pasti itu bukan orang yang benar. Gitu seperti tadi, masa bermimpi untuk menyetubuhi sesama laki-laki itu kan nauzubillah tidak akan mungkin. Nauzubillah. Gitu ya Kak Hasan. Benar-benar jelas ya, apalagi Anda mungkin kalau misalnya pemuka agama, guru ngaji pas segala macam, kalau ada mimpi-mimpi yang aneh-aneh jangan diikutin ya. Harus sesuai syariat Islam, tidak bertentangan begitu Ustaz. Saya masa kalau mimpinya begitu, apalagi mimpi nikah lagi, jangan dulu dong gitu ya Ustaz. Kadang-kadang mimpinya gitu, Ustaz, kasih mimpi suruh nikah lagi kan alasan aja gitu Ustaz, kadang-kadang. Oke Ustaz, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya Ustaz.